doktrin laissez-faire. Nah, doktrin laissez-faire itu adalah itu adalah istilah yang digunakan untuk perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu adalah berisi tentang wewenang pemerintah dalam penguasaan bisnis. Jadi pemerintah di situ di dalam penjelasannya dia tidak boleh mempengaruhi bisnis secara langsung, tapi dia harus membantu berjalannya bisnis itu dengan menjaga agar perusahaan baik perusahaan atau konsumen tidak merasa dirugikan. Misalnya seperti ini. Pada saat harga beras mengalami kelangkaan di pasar, maka pemerintah harus menetapkan harga tertinggi. Dalam artian itu adalah dia membuat berapa harga tertinggi beras yang ada di pasar. Jadi tidak boleh ada harga beras yang melebihi dari harga tertinggi itu. Itu untuk menjaga agar kebutuhan konsumen masih tetap terjaga secara normal. Nah, tetapi ketika ada panen raya, maka pemerintah harus menjaga harga produksi. Karena ketika panen raya, barang atau beras yang ada di pasar akan semakin banyak harganya dan akan semakin banyak jumlahnya dan harganya akan semakin rendah. Nah, pemerintah harus menyelamatkan produsen agar tidak rugi. Jadi dia membuat harga tertinggi dan harga terendah. Selanjutnya adalah lembaga konsumen. Nah, lembaga konsumen ini sangat mempengaruhi secara langsung karena lembaga konsumen adalah lembaga yang memprotek atau mengamati hak-hak konsumen. Misalnya lembaga konsumen juga berwenang dalam memantau barang-barang apa saja yang dia keluarnya mungkin expirednya dekat. Nah, itu pasti akan mempengaruhi konsumen. Lembaga-lembaga konsumen juga berwenang untuk menjaga zat-zat apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen, agar hak konsumen untuk mendapatkan kesehatan, terus harga yang optimal itu masih tetap terjaga. Sehingga lembaga konsumen juga secara langsung mempengaruhi, karena lembaga konsumen itu sendiri dia dikelola dengan cara dia mengikuti atau memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Seperti kalau di Indonesia kita punya lembaga konsumen Indonesia atau yang biasanya kita sebut dengan YLKI. Ya, yang telat nggak apa-apa, langsung gabung aja, kita langsung mengikuti pelajaran ya sesuai dengan sampai mana alur pelajarannya. Nah, di Indonesia sendiri kita memiliki lembaga konsumen. Lembaga konsumennya namanya YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dia bertugas untuk membela hak-hak masyarakat atau konsumen yang dirugikan atas pengkonsumsian suatu barang atau dia dirugikan secara material ataupun secara kesehatan dan kawan-kawannya. Kebanyakan misalnya kalau di sini kan kebanyakan cewek-cewek ya. Misalnya kalau kita penggunaan kosmetik terlalu banyak merkurinya atau apa. Nah, itu bisa dibantu oleh lembaga konsumen. Yang selanjutnya adalah media atau pers. Nah, bagi pemimpin perusahaan, hal yang harus diingat berkaitan dengan media massa adalah
bahwa aktivitas bisnis biasanya selalu diliput oleh media. Jadi, jadi brand atau nama baik dari suatu barang itu tergantung juga dari media massa, dari pengiklanan dan persnya. Nah, untuk Mbak Yeni, pertanyaannya stakeholder maksudnya apa gitu ya? Stakeholder itu adalah lembaga atau perusahaan. Jadi, umumnya stakeholder itu merupakan nama atau sebutan bagi lembaga ataupun perusahaan yang mempengaruhi organisasi secara langsung. Jadi kita bisa ngomong kalau misalnya dalam dalam perguruan tinggi, nah stakeholder yang mempengaruhi itu contohnya seperti lembaga pemerintahan, terus apa ya, lembaga keuangan ataupun yang lain-lain. Jadi dia adalah hal atau lembaga yang mempengaruhi suatu organisasi, itu namanya stakeholder. Nah, untuk Mas Mas atau Mbak ya, Angel kan, oh yes, ya, Mas, pemegang saham Mbak itu maksudnya apa ya? Itu pertanyaan atau apa ya? Itu jawaban atau pertanyaan? Oh, ya, ya, ya. Jadi saya lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah pesaing. Kalau kita sebagai pengusaha itu pasti banyak sekali pesaingnya. Nah, pesaing itu rata-rata dia lebih sifatnya kadang lebih kreatif, dia lebih tahu peluangnya dan ancaman dari perusahaan besar itu seperti apa. Jadi, jadi pesaing itu sangat mempengaruhi kondisi dari organisasi itu sendiri. Semakin tinggi tingkat persaingan, maka bisa dikatakan organisasi itu dalam dalam masa terancam atau dia perlu strategi yang lebih baik daripada pengorganisasiannya sekarang. Yang berikutnya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan sangat mempengaruhi organisasi karena seluruh proses finansial ataupun keuangan itu selalu didukung oleh lembaga keuangan. Kalau dalam ekonomi, lembaga lembaga keuangan itu disebut sebagai lembaga penunjang yang wajib ada dalam suatu organisasi. Semakin banyak lembaga keuangan yang menunjang, maka organisasi itu bisa dikatakan dia semakin kuat. Hmm. Iya, buat Mbak Umi, selamat datang, selamat bergabung. Nah, selanjutnya adalah pasar tenaga kerja atau yang sudah dijelaskan tadi adalah agensi. Jadi dia bertugas untuk pemasok dari tenaga kerja. Nah, untuk Mbak Santi edisi. Nah, sebenarnya stakeholder itu bukan hanya lembaga. Dia jadi kalau secara umum stakeholder itu kalau bahasanya ya Mbak ya, ya Mbak ya,
Stakeholder itu merupakan seseorang individu ataupun organisasi, baik dia lembaga ataupun perusahaan, yang secara aktif atau secara langsung terlibat dalam proyek. Jadi misalnya kita kalau dalam sekolahan, siapa aja sih yang aktif di situ? Itu ada dari pihak guru, pihak murid, pihak lembaga keuangan. Nah, itu dia juga dikatakan sebagai stakeholder. Atau dia adalah seseorang atau lembaga yang memiliki kepentingan mungkin positif ataupun negatif terkena dampak sebagai akibat dari pelaksanaan proyek. Jadi, dia secara langsung ataupun tidak langsung, dia akan terkena dampak dari proses proses pelaksanaan organisasi itu sendiri, baik secara positif ataupun negatif. Untuk Mbak Yeni, stakeholder itu apakah sama dengan pemegang saham? Bukan. Jadi itu adalah individu ataupun organisasi yang terhubung dalam organisasi itu sendiri. Jadi suatu saat pemegang saham itu bisa dikatakan sebagai stakeholder, tapi stakeholder itu belum tentu adalah pemegang saham. Jadi kalau misalnya dia perusahaan yang terdiri dari banyak saham, maka pemegang saham bisa dikatakan sebagai stakeholder. Tapi kalau dia bukan perusahaan atau dia milik pribadi, maka itu stakeholder belum tentu dikatakan, pemegang saham belum tentu dikatakan sebagai stakeholder. Masih ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Berikutnya adalah lingkungan eksternal yang tidak merupakan elemen aksi tidak yang merupakan elemen aksi tidak langsung. Elemen aksi tidak langsung adalah kekuatan-kekuatan yang beradu di luar jangkauan perusahaan dan biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Intinya adalah elemen tidak langsung adalah dia faktor-faktor yang mempengaruhi atau dia yang faktor-faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung. Dia tidak akan terkena dampaknya secara langsung. Jadi dia tidak berdekatan dengan proses operasional perusahaan. Contohnya seperti kemajuan teknologi, ekonomi, kondisi politik negara, variabel sosial, demografi seperti umur, terus wilayah pemasaran, dan kawan-kawannya, dan dimensi internasional atau globalisasi. Nah, pertanyaan dari Mbak ya Lulu, apa sih yang terjadi kalau kita tidak memperhatikan lingkungan eksternal? Yang terjadi itu banyak kemungkinan sekali, tapi yang pasti
lingkungan eksternal itu adalah dia sangat berpengaruh terhadap persaingan kita dengan perusahaan lain. Jadi semakin